Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap 14 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kubur kosong sebagai bukti dan tanda bahwa Yesus itu telah bangkit. Setelah kebangkitannya, Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka percaya. Ya. Dan tentunya maksud dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya tidak hanya supaya mereka percaya, tentunya Yesus ingin mengharapkan kepada murid-muridnya itu menjadi saksi ya akan peristiwa kebangkitannya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada mereka-mereka. Ya. Dan hari ini kita belajar secara khusus tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya, salah satunya di jalan yang menuju ke Emmaus. Nah, pada peristiwa ini, saya ingin berbagi tentang apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa dapatkan dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari pembacaan yang kita baca tadi dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, kalau kita memperhatikan dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ ada sebuah pesan yang ingin disampaikan, ya, yang dapat kita pelajari, yaitu di sana diceritakan tentang kedua orang dari murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya. Nah, di sana dikatakan letaknya kira-kira 7 mil. Ya. Kalau dihitung secara hitungan kita Indonesia, dari mil ke kilometer itu kurang lebih sekitar 11. Ya, 11,2 sekian ya. Ya katakanlah 11 kiloan. Kita ke Karawang ada berapa kilo? Sekitar 7 mungkin ya. 7 lebih ya. Nah, 11 kilo. 7 mil, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi mereka ke tempat sebuah kampung dan jauhnya 7 mil. Nah, seharusnya mereka tidak boleh pergi. Seharusnya mereka tidak boleh pergi, mereka dilarang pergi. Ya. Tinggal di rumah saja. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa mereka meninggalkan, mereka pergi ke kampung. Sementara murid-murid Yesus yang lain tetap ada di Yerusalem. Tetapi dua orang ini pergi meninggalkan Yerusalem. Ketika mereka berkumpul pada waktu itu, murid-murid yang ada di Yerusalem itu saling menguatkan, itu saling menghibur. Ya. Tidak saling merendahkan, tidak saling mencela, tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tetapi mereka berkumpul, selalu ada berkumpul menguatkan. Kenapa? Karena situasi pada waktu itu, iman percayanya mereka, pengharapan mereka kepada Yesus itu hancur. Ambiar seperti itu. Ada seruan dari Dirjen Dimas Kristen. Ya.
Ada himbauan supaya pendeta-pendeta berhenti untuk membuat kegaduhan. Mari di tengah-tengah situasi seperti ini, buat suasana itu menjadi teduh. Jangan sampai pendeta-pendeta ini membuat sebuah konfrontasi tentang teologi, tentang khotbah, tentang apa saja seperti itu. Ada himbauan yang dibuat oleh Dirjen Umat Kristen Kementerian Agama Provinsi Pusat seperti ini. Meminta, karena kita tahu Bapak Ibu, seharusnya di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tahu ada banyak berita-berita yang kadang tidak benar, yang membuat resah, yang membuat panik. Kadang-kadang perkataan-perkataan juga tidak meneduhkan. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu juga, di mana orang-orang murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Itu tujuannya, maksudnya mereka itu saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Ya. Kenapa? Karena situasinya pada waktu itu, pengharapan kepada Yesus itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ya. Sehingga kacau. Ya. Kacau situasinya seperti itu. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh dua orang di sini. Nah, tindakan kedua murid meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak paham kenapa mereka meninggalkan. Tadi kalau kita membaca, kalau menyelidiki, ternyata mereka ini sebenarnya kecewa. Kecewa kenapa? Karena Yesus yang diharapkan dia bisa menjadi pembebas, ternyata Yesus mati. Pelayanannya hebat. Harapannya dia bisa berkuasa. Karena pada waktu itu konteksnya orang-orang Israel pada waktu itu ada dalam jajahan pressure daripada bangsa Romawi. Butuh seorang figur ya, yang bisa membebaskan mereka. Tetapi faktanya, tadi kita baca, seorang nabi, seseorang yang hebat seperti itu. Tetapi kemudian dia mati. Nah, Bapak sekalian Tuhan, di perjalanan, dan cerita di situ, Yesus menegur kebodohan mereka. Ya. Karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus. Apa yang dikatakan nabi, apa yang dikatakan tentang kebangkitan Yesus. Dua orang ini sepertinya tidak mengerti. Sepertinya mereka tidak percaya. Ya. Masa Yesus yang hebat, yang bisa membuat mujizat, yang bisa menyembuhkan, yang mengherankan seperti itu, tidak habis pikir, kemudian meninggal, mati. Sehingga kemudian mereka meninggalkan persekutuan daripada orang-orang percaya, yaitu murid. Nah, ketika kita percaya kepada Roh Kudus, Roh Kudus sendiri telah bersaksi dan akan mengorbankan Yesus, pengorbanan Yesus untuk menebus hidup kita. Ketika kita percaya sesungguhnya, Roh Kudus sudah sendiri telah bersaksi ya, akan pengorbanan Yesus untuk menebus hidup kita, dan dia menang. Nah, kemenangan Yesus menunjukkan sebuah kemenangan kita juga terhadap masalah-masalah yang kita alami.
Kita sering kali merayakan Paskah, Yesus bangkit, nyanyi, menang. Tetapi faktanya kita selalu KO gitu, kalah dengan masalah. Ya. Masalah-masalah yang kita alami. Sehingga hendaknya kita tidak berlaku bodoh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kedua murid dengan meninggalkan gereja, meninggalkan sebuah persekutuan. Ketika harus mengalami sebuah persoalan yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Karena tidak seperti yang kita mau, tidak seperti apa yang menjadi tujuan kita, fokus kita, harapan kita, maka inilah yang kemudian Yesus menegur murid-muridnya. Ya. Apa dikatakan di situ? Bodoh. Ya. Yesus menegur kebodohan mereka. Nah, apa yang sebenarnya yang dipesankan di sini Bapak Ibu? Dari pembelajaran di sini dalam ayat 13-20. Kita diminta jangan tinggalkan persekutuan. Ya. Baik sifatnya pribadi, bersama-sama, unity seperti itu, jangan sampai kita meninggalkan akan persekutuan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh kedua murid ini. Dia kecewa. Apa yang dia harapkan, apa yang tidak mau, tidak sesuai yang mau yang diharapkan. Kalau sudah demikian, biasanya orang itu akan meninggalkan Yesus. Nah, kita diminta hari ini untuk tidak meninggalkan sebuah persekutuan. Ketika kita harus mengalami sebuah persoalan hidup, ya, secara khusus di tengah-tengah situasi bangsa kita yang kita tahu itu tidak mudah. Ya. Jangan sampai kita kemudian berpaling, meninggalkan Tuhan. Perhatikan ayat 21. Yang kedua. Hal yang kedua yang kita pelajari, ayat 21. Di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apa yang mau dikatakan? Murid-murid tadi tidak paham, ya, dengan firman yang benar. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah itu tidak disampaikan Yesus selama masih mereka bersama-sama dengan mereka? Ya. Sama dalam kehidupan kita rumah tangga, di keluarga. Apakah kita tidak paham satu dengan yang lain? Ya. Bahwa kalau di keluarga kita tidak memahami satu dengan yang lain, yang terjadi hanya percekcok, ribut dulu gitu kan. Ya. Yang satu anak kalau ngomongnya begitu bahasanya, bagi anak tidak masalah, bagi kita kadang-kadang masalah. Ya. Apa dikatakan? Mereka tidak memahami firman. Ya. Saya percaya kita tahu Yesus selalu bersama murid-muridnya. Pasti dia mengajarkan sesuatu tentang apa yang akan terjadi nanti kelak ke depan, tentang kehidupannya, tentang pelayanannya. Ya. Tetapi kenyataannya apa yang diharapkan di sini dikatakan tadi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nyatanya apa? Yesus malah ditangkap, ya, dan kemudian dihukum mati. Nah, pemahaman yang salah, Bapak Saudara, itu mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem. Kalau pemahaman salah, maka biasanya responnya
ya, sikapnya itu juga akan salah. Ya. Nah, inilah yang dikerjakan, inilah yang dilakukan oleh kedua murid tadi. Pemahaman yang salah mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah. Akhirnya mereka meninggalkan Yerusalem dan pulang kampung. Seperti hari ini. Ya, karena Pak Joko bilang bukan mudik, tapi pulang kampung. Apa sih Pak bedanya pulang kampung? Sehingga kalau orang ditangkap, dia tanya, Pak saya nggak mudik, pulang kampung, nggak tahu yang benar yang mana. Yang benar naik mobil, naik sepeda motor, naik di jalan raya, kira-kira begitu. Pulang kampung. Ya, dia pergi ke Emmaus. Nah, saat ini Bapak Ibu, harus kita mengakui, banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami firman. Ya. Hanya debat, diskusi tentang firman, tetapi mengerjakan tidak. Ya. Pemahaman kita terhadap firman Tuhan telah dicemari dengan paham-paham duniawi. Ya. Hal ini menjadikan kita menjadi orang Kristen yang duniawi, yang tidak lagi percaya apa yang menjadi perkataan firman, tetapi malah percaya apa yang menjadi kata-kata dunia. Kalau di dunia balik selalu berkata, katanya, ojek pengkolan ya, selalu siapa tuh ngomong kalau kata bapak saya. Gak pernah berkata menurut Alkitab itu seperti ini loh. Menurut bapak saya. Ya. Kenapa sampai terjadi sebuah himbauan yang dikeluarkan di Mas Dirjen? Ya. Kita tahu kadang-kadang yang menjadi nggak enak itu komentarnya dari Pak Jemaat. Itu yang buat gaduh kan pendeta. Kita kan jemaat hanya penonton saja. Nggak tahu pendeta mana yang benar, pendeta yang nggak benar mana, tetapi itu terjadi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Ya. Apa yang diajarkan tidak tahulah mana yang benar. Banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kala kita tidak sadar itu menyesatkan daripada kita. Ya. Sehingga terjadilah perang antara pendeta satu, pendeta lain, dengan yang lain, dengan sebuah pemahaman, sebuah doktrin. Yang bingung, jemaat. Ya. Nah, Bapak Tuhan, khotbah-khotbah di gereja, ya, nggak ada bedanya dengan seminar-seminar motivasi. Apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan, ya, tidak sadar firman yang disampaikan harusnya berpusat kepada Kristus dan pembentukan karakter umat akan bertumbuh kuat, ya. Tetapi bukan hanya sesuatu yang sifatnya hiburan. Ya. Apakah dengan sarana yang kita punya semakin membuat kita giat mendengar firman Tuhan? Ya, teknologi ini sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan di era seperti ini. Tapi jangan sampai kemudian teknologi itu membawa penyesatan. Coba, kalau kita duduk, apa yang kita buka? Hah? Apa manusia? Ya, HP. Apa yang kita lihat? Ya, Facebook. Ya, rajin gitu kalau lihat gitu kan. Saya pikir itu hal-hal yang wajar gitu loh. Tapi maksud kita jangan sampai kita rajin membuka Facebook, FB, Instagram, WA dan macam-macam. Tapi firman Tuhan jarang kita buka. Kalau nyanyi, kalau ada nyanyian kirim kita biasalah nyanyi gitu kan. Kalau ada renungan yang kita dikirim, biasalah renungan, begitu kan.
Itu sedang terjadi begitu loh. Tidak membuat kita menjadi semakin mengerti firman Tuhan, semakin paham firman Tuhan. Bahkan anak-anak kita prihatin sebenarnya dalam masa-masa COVID seperti ini. Anak-anak kita rasanya terbiarkan terlantar. Kita tidak berdaya dengan situasi seperti ini. Ya. Anak-anak kita cari hiburan sendiri. Ya. Ya. Kita punya cucu jemaat itu kalau lihat nyanyi lagu King Kong nggak senang. Apa? Blackpink begitu. Seneng lagu-lagu nggak seneng. Ya, yang rohani nggak seneng, lebih seneng begitu nonton begitu kan. Tertarik. Ya. Jangan sampai kita kemudian seperti itu. Eranya kita di zaman kita memang seperti itu, tetapi jangan sekali lagi kemudian kita tidak memahami banyak firman Tuhan. Ya. Saya sebenarnya salut dengan Bapak Pandi itu ya. Kalau dia ngepel di sekolah itu selalu bawa hati. Ya. Headset di telinganya. Tidak tahu dengar apa begitu. Tapi kalau saya tanya apa tuh? Dengar khotbah. Dia nggak senang nyanyinya, tapi khotbah. Makanya mudah-mudahan nggak seperti orang-orang ahli Farisi yang tahu bukan begini begitu. Ada sesuatu yang dia dengar di sana. Kita rasanya jenak sekali kalau lihat FB, lihat WA, asik begitu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa ada satu pembelajaran yang kita pingin dengar hari ini. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu." Mari, kenapa seperti itu? Apa yang kita belajar tadi? Ternyata mereka ini tidak paham dengan firman. Saya berharap setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada sebuah pemahaman kita yang meningkat tentang firman. Sehingga respon kita juga akan meningkat. Ya. Kerinduan kita juga akan meningkat. Sehingga duniawi itu semakin kecil. Yang ketiga apa yang kita pelajari di sini? Perhatikan ayat yang ke-15. Ayat 15 di sana dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah di sini? Ya, ternyata Bapak Ibu, Yesus itu selalu hadir. Ya. Yesus selalu hadir. Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih atau maha kuasa, tetapi juga dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir ketika dua murid sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai dia. Dan bukan hanya sekedar hadir, tetapi Yesus mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak hanya maha kuasa, tetapi dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ya. Jangan selalu berkata saya sendiri, tidak. Di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini kita tidak sendirian. Ada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah yang akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mengerti, dia tahu semua apa yang menjadi hal-hal yang kita gumulkan. Kemarin kita bicara dengan beberapa pelayan, kita ingin punya lumbung di gereja ini. Ya.
Artinya lumbung itu ada penyimpanan. Ketika di masa pandemi ini ada jemaat yang kurang, yang tidak punya makan, lumbung gereja ada. Saya bilang, yuk kita buat. Kita isi lumbung kita. Siapa tahu kita mendengar ada warga gereja, ada jemaat, mungkin ada tetangga kita yang benar-benar perlu membutuhkan. Kita bisa berbagi. Ya. Kalau Allah hadir, kehidupan anak-anak Tuhan juga hadir di tengah-tengah lingkungan. Dengan cara mana? Ya kita bergotong royong. Kalau kemarin pada Paskah kita bisa berbagi ya kepada beberapa jemaat. Mungkin saya katakan kemarin kita berbaginya mungkin tidak seperti kemarin. Paling tidak ada sesuatu yang bisa kita bagikan, yang kita berikan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Kita bukan orang yang berkelebihan, tetapi kita adalah orang-orang yang hatinya ada Yesus. Kita masih mau berbagi di tengah-tengah khusus orang yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus hadir, ya, bercakap-cakap bersama-sama dengan mereka, ya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, sebagai murid Kristus kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah beserta kita selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya. Ya. Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Ya. Bahkan Dia rela berjalan bersama-sama dengan kita saat suka maupun duka. Yesus hadir. Itu ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya dalam penampakan diri. Ya. Sehingga seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ya, mereka. Dan ketahuilah kata firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Tuhan itu hadir tidak hanya saat ini saja, ya, tetapi sampai kesudahan zaman. Engkau tidak pernah sendirian. Dia Allah yang Immanuel. Yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan ayat 28 dan 29 Bapak Ibu. 28, 29. Di sana dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya. Tetapi mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata mereka, 2 orang tadi, mengundang Yesus. Siapa yang kita undang dalam kehidupan setiap hari? Ya. Bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika dalam percakapan seperti itu, ya. Tetapi kedua murid mendesak agar supaya Yesus mau tinggal bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya Yesus pun bersedia, ya. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat karena Yesus mencelikkan mata mereka, ya, yang buta. Ada mata itu hanya sebuah gambaran kiasan, ya. Ada mata yang mata mereka terhalangi. Itu sebuah kiasan. Sebenarnya mereka tidak mengerti itu yang mau dimaksudkan, ya. Mata hati mereka yang buta
iman mereka kembali bangkit dan berkobar-kobar, ya, Yesus sungguh memberkati mereka. Kalau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ingin segala dalam hidup kita diberkati, ya, keluarga, usaha, pekerjaan kita, paling kita dan sebagainya, maka kita juga harus ngotot, ya, mendesak agar Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Undang Yesus, ngotot, ya kan? Satu hal yang saya mau, Engkau selalu ada dalam kehidupanku. Selalu mengundang untuk Dia hadir di dalam segala bidang kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Mari, saya ingin mengajak di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan pernah berhenti untuk meminta Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan. Biarlah kita akan bisa melewati bersama-sama apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang kalah. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita selalu mengundang Yesus hadir. Kita mengerti betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau Anda datang mau mati, Anda sebenarnya protes. Anda kenapa sih kita ngomong mati dulu? Ya memang kita mau mati kan? Makanya pertemuan kita buat yang bagus, yang baik. Siapa tahu besok kita mati. Jangan kemudian kita hanya nangis, menyesal. Tidak akan pernah kembali dan sudah pupus, sudah berhenti. Di masa-masa hidup kita, mari buat sesuatu yang baik. Jangan bicarakan yang jelek. Jangan membuat tidak nyaman. Buat nyaman. Karena kita sadar semua kita ada dalam kelemahan. Semua kita dalam ketidakbaikan. Biarlah kita bicara sesuatu yang baik. Ya. Jadi saya mengajak kita tetap terus bersemangat. Ya. Supaya apa yang sedang kita alami hari-hari ini, yang tidak hanya kita, tapi mendunia, banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini memberikan satu pembelajaran yang baik kepada setiap kita. Dan dengan satu harapan kita menjadi murid-murid Kristus yang menang. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita terima kasih.